Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarifuddin Musin dengan NIM 2012 10102. Perwakilan dari kelompok 3 akan menerangkan tentang evaluasi kurikulum. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Atau evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas atau suatu program. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan manfaat dari evaluasi kurikulum tersebut. Selamat menyaksikan. Nah, menurut Nasution, evaluasi kurikulum itu bermacam-macam tujuannya. Yang paling penting adalah diantaranya mengetahui hingga manakah peserta didik mencapai kemajuan ke arah tujuan yang telah ditentukan. Kemudian menilai efektivitas kurikulum dan menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan kurikulum tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi dari evaluasi kurikulum. Apa sih fungsi dari evaluasi kurikulum? Ada yang tahu? Nah, ada 4 diantaranya fungsi dari evaluasi kurikulum. Yang pertama adalah untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pembelajaran. Yang ketiga, untuk keperluan bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk keperluan pengembangan dan perbaikan kurikulum sekolah yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang manfaat dari evaluasi kurikulum. Apa sih manfaat dari evaluasi kurikulum? Ada yang tahu? Manfaat dari evaluasi kurikulum diantaranya adalah dapat menyajikan informasi mengenai kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi kurikulum tersebut terhadap tujuan yang ingin dicapai dan penggunaan sumber daya yang mana
Kemudian strategi yang ketiga terdiri atas pendekatan dan prediksi hambatan yang mungkin terjadi dalam desain prosedural atau implementasi sepanjang tahap pelaksanaan program tersebut. Dan yang keempat, strategi terdiri atas penentuan keefektifan proyek yang telah dilaksanakan melalui pengukuran dan penafsiran hasil-hasil yang telah dicapai sehingga seorang evaluator dapat memilih strategi yang tepat. Nah, selanjutnya teman-teman, saya akan menjelaskan tentang model-model dari evaluasi kurikulum. Pada dasarnya, ada dua model dari evaluasi kurikulum. Yang pertama ada model evaluasi kuantitatif dan yang kedua ada model evaluasi kualitatif. Apa sih model dari evaluasi kuantitatif? Nah, pada dasarnya evaluasi kuantitatif muncul dari paradigma positisme, lebih memfokuskan pada dimensi kurikulum sebagai hasil belajar, dan hasil belajarnya merupakan kriteria kuantitatif. Nah teman-teman, kemudian yang kedua ada model evaluasi kualitatif. Apa sih model evaluasi kualitatif itu? Nah, baik teman-teman, evaluasi kualitatif berasal dari model evaluasi kurikulum menggunakan metodologi kualitatif pada saat pengumpulan data dan evaluasi serta menggunakan model studi kasus dalam melakukan evaluasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah evaluasi kurikulum merupakan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum paham atau kejanggalan, ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komen di bawah ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.